Selanjutnya yaitu ada neurotransmitter atau glutamat. Untuk contoh dari nyeri cepat yaitu ada tersentrum luka sayat. Selanjutnya untuk nyeri lambat yaitu terjadi pada stimulasi nosiseptor polimodal atau kimiawi. Disalurkan oleh sip C halus tak bermielin. Menimbulkan sensasi itu seperti sensasi tumpul, panas, dan pegal. Berikutnya yaitu jarasnya traktus paleospinothalamicus. Kecepatannya untuk impuls rabut tipe C berkisar 0,5 sampai 2 per detik. Selanjutnya neurotransmitter, glutamat, dan substansi P. Selanjutnya yaitu ada penggolongan sensibilitas secara sederhana. Yang pertama yaitu ada protopatis, yaitu rasa nyeri, rasa suhu, rasa raba, dan rasa ditekan. Yang kedua yaitu ada proprioseptif, yaitu ada rasa getar, rasa gerak, dan rasa sikap. Selanjutnya yaitu ada penggolongan reseptor. Yang pertama yaitu ada ekstoreseptor, reseptor yang menerima respon dari luar tubuh. Yang pertama yaitu ada Krause atau reseptor dingin. Selanjutnya ada Ruffini, reseptor panas. Ada Pacini yaitu reseptor tekan, dan Meissner dan Merkel reseptor perabaan. Dan yang terakhir ada nosiseptor yaitu reseptor rasa nyeri. Untuk yang kedua yaitu ada proprioseptor atau intereseptor, yaitu menerima impuls terutama dari badan Pacini, reseptor sendi, gelendong otot, dan organ tendon lainnya. Untuk mekanisme terjadinya nyeri merupakan mekanisme perlindungan suatu respon dari kerusakan jaringan. Yang pertama yaitu dari stimulus nyeri, kerusakan jaringan. Selanjutnya pengeluaran mediator kimiawi, merangsang nosiseptor nyeri. Untuk mekanisme nyeri cepat yaitu ada nosiseptor, neuron sensorik atau aferen, medula spinalis, veniculus dorsal, lemniscus medialis, discusatio pyramidalis, medula oblongata, pons, thalamus, cortex cerebri, postcentralis. Selanjutnya yaitu mekanisme nyeri lambat, yaitu ada nosiseptor, neuron sensorik atau eferen, medula spinalis, funiculus anterolateral, lemniscus medialis, discusatio pyramidalis, medula oblongata, pons, thalamus, cortex cerebri, postcentralis. Selanjutnya yaitu nyeri alih. Perasaan nyeri di bagian tubuh seseorang yang letaknya cukup jauh dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Contohnya, rasa nyeri dalam salah satu organ visceral yang sering dialihkan ke suatu daerah di permukaan tubuh. Selanjutnya yaitu nyeri visceral. Perasaan nyeri yang berasal dari bermacam-macam organ viscera dalam. Ada nyeri tumpul dan menyebar, waktu pemulihannya lambat, ambang nyerinya tinggi, dan kerusakan jaringan pada otot, tendon, fascia, tulang, dan organ dalam tubuh. Untuk penyebab dari rasa nyeri visceral, yang pertama yaitu ada iskemia, yaitu karena terbentuknya produk akhir metabolik seperti asam laktat, bradikinin, atau enzim proteolitik.
Yang kedua yaitu ada kerusakan dari stimulus kimia, contohnya asam proteolitik, asam lambung, sering kali keluar dari lambang yang robek atau tukak duodeni. Yang ketiga yaitu ada spasme otot. Yang keempat, distensi berlebihan pada viskus berongga. Dan yang kelima yaitu ada visera yang tidak sensitif. Selanjutnya yaitu ada nyeri perifer. Nyeri perifer yaitu nyeri tajam, menusuk, terlokalisir, waktu pemulihannya cepat, kerusakan jaringan pada kulit, ambang nyerinya rendah. Selanjutnya yaitu nyeri iskemik. Nyeri iskemik, nyeri yang terjadi karena jaringan yang kurang terpasok oksigen sehingga terjadi proses metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat. Asam laktat akan merangsang nosiseptor yang menimbulkan nyeri. Selanjutnya, gangguan sensitibilitas. Yang pertama yaitu ada parestesia, yaitu kesemutan, kebas, yaitu rasa baal, dan selanjutnya yaitu ada hipoanestesia, yaitu sedikit merasakan rangsangan. Yang keempat yaitu ada anestesia, yaitu tidak merasakan rangsangan. Yang kelima yaitu ada neuralgia, yaitu nyeri pada satu atau lebih saraf. Yang terakhir yaitu ada kausalgia, yaitu rasa sakit sebagian tubuh. Untuk klinis dari nyeri itu sendiri, yang pertama yaitu ada hiperalgesia, yaitu keadaan hipersensitif terhadap rasa nyeri. Penyebabnya yaitu bisa karena reseptor nyeri yang sangat peka atau hiperalgesia primer. Bisa juga karena adanya fasilitas pada penjalaran sensorik atau hiperalgesia sekunder. Yang kedua yaitu ada herpes zoster atau shingles, yaitu infeksi sel neuron nyeri dalam ganglion radix dorsalis oleh virus. Yang ketiga yaitu ada tic-douloureux atau neuralgia trigeminal atau neuralgia glossopharyngeal, yaitu nyeri seperti tertusuk pada salah satu sisi wajah, daerah serabut saraf V dan ke-5 dan 9. Yang keempat yaitu ada nyeri kronik atau nyeri neuropatik. Keadaan nyeri kronik abnormal yang terjadi akibat kerusakan jalur-jalur nyeri di saraf perifer atau SSP. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur percobaan pada praktikum sensitivitas nyeri ini. Yang pertama yaitu ada perasaan subjektif panas dan dingin. Pertama-tama sediakan 3 baskom yang masing-masing berisi air dengan suhu kira-kira 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Selanjutnya, masukkan tangan kanan ke dalam air bersuhu 20 derajat dan tangan kiri ke dalam air bersuhu 40 derajat. Untuk waktunya kurang lebih 2 menit. Yang ketiga yaitu catat kesan apa yang dialami. Selanjutnya, kemudian masukkan segera kedua tangan Anda ke baskom yang berisi air bersuhu 30 derajat. Dan yang terakhir yaitu catat kembali kesan apa yang Anda rasakan. Untuk yang kedua yaitu ada perbandingan sensasi rasa nyeri pada suhu tertentu. Pertama-tama, siapkan 2 tempat yang masing-masing berisi air es dan air hangat. Dan yang kedua, selanjutnya letakkan tangan kanan pada tempat yang berisi air es dan tangan kiri pada air hangat. Selanjutnya, diamkan beberapa waktu dan catat kapan terjadinya sensasi rasa nyeri pada masing-masing tangan.
Dan yang terakhir yaitu bandingkan kecepatan sensasi nyeri yang ditimbulkan pada masing-masing tangan probandus. Selanjutnya yaitu catat kembali apa yang Anda rasakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sensitivitas nyeri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Cherry Herna Frisila, NPM 20310031. Saya berasal dari kelompok 4 Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensitivitas nyeri. Nyeri, apa sih nyeri itu? Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan. International Association for the Study of Pain 1979. Ketika suatu jaringan mengalami cedera atau kerusakan menyebabkan dilepaskannya suatu mediator kimia atau neurotransmitter yang akan merespon nyeri. Jenis reseptor sensorik. Ada 5 jenis dasar reseptor sensorik. Yang pertama yaitu ada mekanoreseptor, yaitu peka terhadap kompresi mekanik atau peragangan pada reseptor atau jaringan yang terletak berdekatan dengan reseptor. Yang kedua yaitu ada termoreseptor, peka terhadap perubahan suhu, baik dingin maupun panas. Selanjutnya yaitu ada nosiseptor, yaitu peka terhadap kerusakan jaringan yang terjadi pada fisik maupun pada kimiawi. Selanjutnya yaitu ada reseptor elektromagnetik atau fotoreseptor, yaitu peka terhadap cahaya yang sampai pada retina mata. Dan yang terakhir yaitu ada kemoreseptor, yaitu mengenali rasa atau pengecapan dalam mulut, bau-bauan hidung, kadar oksigen dalam arteri, osmolalitas cairan tubuh, dan konsentrasi karbon dioksida. Yaitu ada macam-macam rangsangan sensorik. Yang pertama yaitu ada raba, suara, cahaya, nyeri, dan suhu. Selanjutnya yaitu reseptor nyeri dan rangsangannya. Merupakan ujung saraf bebas atau nosiseptor yang tersebar luas pada permukaan superficial kulit dan juga di jaringan dalam tertentu. Misalnya periosteum, dinding arteri, permukaan sendi, dan valves, serta tentorium, tempurung kepala. Nosiseptor bertanggung jawab atas kehadiran stimulus nyeri. Nyeri dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan. Terdapat 3 stimulus yang merangsang reseptor nyeri, yaitu rangsangan nyeri mekanis, suhu, dan kimiawi. Selanjutnya yaitu syarat nyeri. Yang pertama yaitu ada mediator kimia. Dan yang kedua yaitu ada stimulus nosiseptor atau ujung saraf bebas. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi UMN dan LMN yang masih baik. Mediator kimiawi atau zat-zat yang merangsang nyeri. Yang pertama yaitu ada bradikinin, yaitu zat kimia yang mengakibatkan rasa nyeri lebih hebat dari yang lain. Ada serotonin, histamin, ion kalsium atau K2+, asam, asetilkolin, enzim preteolitik, prostaglandin, dan substansi P. Jenis nyeri dan kualitasnya. Nyeri terbagi menjadi 2, yaitu ada nyeri cepat dan nyeri lambat. Untuk nyeri cepat itu terjadi pada stimulus nosiseptor mekanis dan suhu. Disalurkan oleh serat A8 halus bermielin, menimbulkan sensasi tajam menusuk, mudah diketahui lokasinya. Selanjutnya yaitu muncul pertama kali jaras, yaitu traktus neospinatalagmicus, yaitu ada kecepatannya pengiriman impuls serabut tipe A berkisar 6-30 menit per detik.